Mungkin kita kaitin nama insiden yang kemarin KRL, kan ada salah satu teman kalian itu kan ya, mahasiswa BSI yang jadi salah satu jadi korban. Kemudian ini kan kaitannya sama komunikasi krisis misalnya. Kalian sebagai teman gitu, untuk membuat campaign PR campaign, apa yang akan kalian lakukan? Berkaitan dengan salah satu itu kan teman kalian yang berduka apa istilahnya menjadi korban dalam kecelakaan KRL. Sementara kalian adalah mahasiswa BSI gitu kan. Apa yang akan kalian lakukan untuk membuat campaign seperti apa kira-kira? Tidak dikaitkan sama AI sama big data dulu misalnya. Kira-kira konsep yang ditawarkan seperti apa? Ngerti kan ya? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang PR campaign seperti apa? Apa? Enggak, konsep awalnya seperti apa misalnya? Konsep awalnya. Kalau donasi itu kan salah satu bagiannya, bagian kecilnya. Konsep awalnya itu apa? Apa? Enggak, konsep generalnya yang akan kalian tawarkan. Misalnya kalian adalah himpunan mahasiswa, ada yang ikut himpunan mahasiswa enggak? Iya, maksudnya itu kalau ada mahasiswa itu bikin konsep PR-nya seperti apa? Campaign-nya kira-kira. Kan ada mahasiswa yang meninggal, keluarganya berduka, bolehlah donasi, itu kan salah satu bagiannya. Konsep generalnya itu seperti apa? Ada bayangan nggak? Kira-kira bikin konsepnya apa gitu loh. Itu sama seperti kayak ketua RT di kompleks gitu kan, ada salah satu warganya meninggal, dia kan langsung bikin sikap, ya kan? Konsep utamanya yang ada dia bikin itu ada salah satunya misalnya pertama mengumumkan berita duka di WA grup komplek, iya kan sih Pak RT? Terus dia akan berorganisasi dengan masyarakat di situ, mengumpulkan warga masyarakat untuk masang terop, iya kan? Akan masang terop, terus ngambilin kursi, iya kan, dipasang di situ sebelum misalnya jenazahnya datang. Misalnya kan kalau Pak RT kan itu kan konsep PR juga itu. Dia koordinasi, dia kan masang terus dia memberikan informasi, dia buat bendera kuning ditulis namanya. Itu kan konsep komunikasi itu. Sama kalau misalnya dia profesional, dia bikin Canva. Selamat berduka RT sekian bikin meninggal di mana. Iya enggak sih? Kan kayak gitu, sama enggak sih? Sama. Apa yang kalian bikin konsep di awalnya apa? Kalau itu kan rutin kegiatannya, tapi kan kalau konsep yang Pak RT itu kan general, maksudnya umum dilakukan. Kalau kalian itu apa misalnya? Bikin konsep awalnya apa kira-kira di judulnya? Misalnya BSI berduka, mahasiswa komunikasi BSI berduka, itu konsep awal. Ngerti nggak maksudnya dia? Itu konsep awalnya seperti itu, nanti kegiatannya ada donasi dan lain sebagainya. Konsep awalnya apa di judul sama tagline-nya misalnya? Apa kira-kira konsep awalnya apa? Judulnya? Ya kan pas ini pakai bajunya hitam semua. Jadi kan pas. Judulnya apa kira-kira? Nggak apa-apa, PR campaign itu boleh. Kalian sebagai anggota organisasi anggota himpunan mahasiswa, anggota atau mahasiswa BSI, kalian bisa bikin PR campaign berkaitan dengan itu. Apa misalnya? Itu salah satu contoh judulnya. Kalian nggak usah ngomong langsung aja, jangan didiskusikan di situ, kelamaan. Ngomong aja satu-satu, nggak apa-apa. Judulnya apa yang ditawarin? Jangan diskusi di situ, langsung aja. Ini kan tanya jawab. Tadi saya ngasih contohnya kan misalnya BSI berduka, atau misalnya mahasiswa BSI berduka gitu kan. Misalnya teman kita berpulang, itu kan gampang ngasih contoh kayak gitu kok. Judulnya itu buat tagline, bangun solidaritas mahasiswa BSI untuk teman kita kayak gitu.
Contoh bikin judulnya apa coba? Contoh aja bikin misalnya di situ ada 6 judul deh. Nanti dipilih salah satu kayak gitu biar enak coba latihannya. Iya nggak apa-apa bebas. Masing-masing satu judul deh coba. Apa? PSI, iya boleh. Apalagi contohnya? Jangan satu. Contohnya apa lagi coba? Nanti dipilih. Kan brainstorming. Ayo. Apa aja boleh. Iya boleh coba. Yang menarik coba. Ada lagi yang menarik? Kebayang nggak? Suatu duka itu jadiin PR campaign. Bisa, ya kan? Itu kan apa aja bisa PR campaign. Misalnya apa? Pray for, jangan nama orangnya siapa namanya mahasiswanya lupa aku. Ya pray for kita. Itu kan masuk akal, bagus. Pray for kita. Itunya apa? Konsep premisnya apa? Premis itu kayak tagline. Premisnya apa? Premisnya apa? Kontribusi mahasiswa BSI untuk almarhumah kita. Itu kayak gitu, itu premis. Premis itu menjelaskan apa yang akan generalisasi yang akan kita lakukan berikutnya. Kalau di proposal itu kayak boleh tagline, boleh premis. Apalagi coba premisnya. Tapi kan kontribusi mahasiswa BSI untuk almarhumah. Apalagi premisnya? Iya boleh. Solidaritas langsung nyebut nama nggak apa-apa, kan ini fokus ke beliaunya itu almarhumah. Apalagi coba latihan apa lagi selain solidaritas? Tadi kan kontribusi solidaritas, apa lagi? Solidaritas mahasiswa BSI untuk almarhumah. Siapa namanya? Kita ya, kita. Setelah itu apa? Programnya apa aja? Tadi programnya donasinya dari mana? Terus jelasin coba dalam 3 kalimat. Kita akan melakukan donasi bla bla bla. Kalau presentasi itu kayak gitu. Coba. Iya, contoh. Ini kan latihan kuliah. Bisa kalian laksanakan, boleh di sini nanti besok kita bikin kontribusi galang dana gitu kan, enggak apa-apa. Coba apa? Bikin donasi, jelasin dalam 3 kalimat. Iya, dijelasin dalam 3 kalimat. Donasinya apa? Dalam bentuk apa coba? Presentasinya biar panjang. Ayo, jangan pendek. Donasi kan 1 titik donasi. Buat 3 kalimat tentang donasi coba. Ini kan presentasi, coba. Terus apa lagi? Baru 1. Masih banyak. Kepada siapa menggalangkan dananya? Apa? Bukan itu. Kalian akan mempresentasikan proposal campaign PR untuk teman kalian lagi berduka. Apa yang kalian lakukan donasinya itu? Kita akan melakukan penggalangan dana dengan cara itu. Apa misalnya? Kita akan menggalang aplikasi melalui dengan aplikasi kita bisa. Terlalu ribet kalau itu. Apalagi selain kita bisa. Boleh sih. Email, kita menyediakan alamat, menyediakan nomor rekening yang bisa teman-teman mentransfer dana untuk kita salurkan. Selain itu apa? Kita juga melakukan penggalangan dana di kampus, misalnya di kampus Fatmawati kepada menggalang dana untuk dari kalangan mahasiswa dan dosen ataupun masyarakat yang sedang jalan, kan kayak gitu. Apalagi selain itu coba dari donasi dibabarkan. Jangan cuma donasi, itu bisa semua orang. Apalagi selain itu? Selain donasi apalagi penjelasannya? Ngerti kan maksudnya ya? Jadi ada 1 terus dipaparin. Itu kalau kuliah kreatif
kuliah kreatif apa dan kritis itu ya, itu kan ada brainstorming, jadi dipaparin. Setelah donasi apa programnya? Boleh pengajian bersama, coba dipaparin. Ayo, gak apa-apa sekalimat, ayo latihan. Enggak, jangan mengunjungi rumah duka, pengajian dulu, itu belum kelar, belum selesai. Pengajian dulu coba. Definisikan pengajian, jelaskan konsep pengajian, menggelar pengajian atau doa bersama untuk almarhumah. Coba jelasin konsep itu seperti apa. Ya. Terus tanggal waktunya kapan? Detail. Nggak apa-apa, dikarang aja, dikarang. Kan simulasi. Apa agendanya coba? Agenda dalam pengajian tersebut apa? Gitu kan banyak itu. Dijelasin coba. Dalam agenda pengajian tersebut itu akan dilaksanakan pembacaan tahlil dan yasin, itu misalnya. Selain itu ada juga testimoni dari dosen ataupun teman-teman yang mengenal almarhumah, kayak gitu. Jadi ada agendanya, ngerti nggak sih? Iya nggak? Ada bayangan nggak? Jadi kalau satu kata misalnya dari pengajian doa bersama itu dijabarin banyak. Apalagi coba dijabarin. Gimana yuk? Latihan jadi PR beneran itu kalian nanti jangan diem doang, nanti kalau pas waktu itu bingung orang. Apalagi coba, apalagi ayo dalam pengajian itu aja, dalam pengajian akan dilaksanakan, udah jangan diskusi, langsung dijawab, ngomong semua boleh. Namanya role play itu dalam satu momen kalian bisa jawab semua, nggak usah diskusi. Kalau diskusi malahan fail. Kalau kalian nanti LPDP biasanya itu ada role play itu kayak gitu, 6 orang akan dikasih satu topik kayak gini misalnya ya, bikin campaign, nggak boleh ngobrol berdua, langsung diskualifikasi, kalian nggak lulus. Jadi misalnya tanya sampingnya itu nggak lulus, harus ngomong sendiri, itu namanya role play. Biasanya aturannya kayak gitu. Kalau format gitu kayak gitu. Misalnya kalian daftar, biasanya itu di perusahaan multinasional. Jadi semua yang lamaran itu masuk ke ruangan, suruh kasih topik, ngomong. Jangan ngobrol sama sampingnya. Kalau ngobrol itu didis. Oh ini berarti nggak pede, harus ngomong sendiri. Biasanya mereka kalau kampus-kampus gitu, ini langsung ngomong buahnya, tapi ngomongnya nggak boleh mendominasi. Cukup semenit atau 3 kalimat, 4 kalimat. Jangan misalnya ngomong banyak banget sampai 10 menit. Langsung didis. Oh ini mendominasi, kagak boleh. Itu namanya role play. Coba. Apa bingung? Atau bingung? Apa konsepnya nggak paham? Kan ini kan masih hangat banget isunya. Dari pengajian apa? Dari pengajian. Latihan, jangan diskusi di itu, langsung ngomong. Dari pengajian apalagi? Waktu udah. Terus format acara udah, apa lagi? Dari doa bersama apa lagi? Testimoni udah, apa lagi? Apa pengajian? Di pengajian biasanya ngapain? Di doa bersama itu? Nggak pernah ya? Nggak pernah ikut pengajian kan ya? Haul 40 hari, seminggu, itu kan ada, masa nggak pernah ikut? Iya, cuma doa bersama doang ya. Apalagi kira-kira? Oh iya, boleh itu. Jadi ada mengundang ustadz untuk memberikan tausiah, boleh itu. Apalagi biasanya boleh mengundang ustadz untuk memberikan tausiah. Ada misalnya dosen pengen gratisan, ya kita meminta tolong kepada dosen agama gitu kan ya, untuk memberikan tausiah. Jadi bisa gratis, nggak perlu bayar. Apalagi? Ya udah, kalau pengajian udah, apa lagi selain pengajian? Doa bersama itu tadi. Bikin campaign-nya apa lagi? Apa?
Ayo langsung ngomong aja semuanya, latihan. Jangan diem. Mahasiswa komunikasi masa diem? Apa? Ya, nggak kebayang kan akan ditanya kayak gini kan ya. Kemarin sama. Kemarin pas waktu di Ciledug sama temanya, kecelakaan. Cuma belum tahu ada mahasiswa BSI yang jadi korban. Jadi PR campaign-nya berkaitan dengan KAI. Jadi KAI akan melakukan apa aja. Ya ini kan karena ada mahasiswa BSI, jadi dikaitin sama mahasiswa BSI-nya. Kalian sebagai temennya. Apalagi coba? Kenapa? Karena duka. Kenapa? Kan nggak apa-apa. Namanya kan PR campaign. Kalian bisa melaksanakan ini loh di sini. Habis kuliah ini kalian PR campaign penggalangan dana itu boleh. Boleh nggak sih? Boleh. Ini kayak membicarakan rencana. Kematian kan hal yang pasti. Kan memang udah terjadi. Apalagi kira-kira? Mengunjungi, ya melakukan takziah ke pemakamannya, boleh mengumpulkan takziah ke pemakamannya. Apa yang dilakukan di sana? Berdoa bersama. Terus apa lagi? Ada yang biasanya dilakukan dengan mengunjungi? Menaburkan bunga. Terus apa lagi biasanya? Doa bersama, menaburkan bunga. Memang ini memang kan fakta. Bisa nggak dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa? Bisa. Dosen udah melaksanakan itu biasanya penggalangan dana, terus membuat. Kalau kampus itu melakukan kan ada bikin poster, apalagi misalnya bikin poster, bikin apa, mengunjungi udah. Biasanya kaprodi, dekannya udah datang. Bukan nggak enak, ini memang fakta dan itu bisa dilaksanakan. Kan kepedulian, walaupun tidak kenal. Apalagi coba? Selain itu, yang paling umum dari segi media sosialnya apa? Digital kontennya apa ya? Dari perspektif digitalnya, apa yang akan kalian lakukan? Apa? Membuat video memorable untuk mengenang almarhum, boleh. Terus selain itu apa? Misalnya jadi anggota himpunan. Apalagi selain itu? Membuat poster duka, itu kan belum kalian lakukan. Terus apa lagi? Membuat testimoni dari teman-teman tentang korban, boleh nggak gitu? Ucapan duka. Terus selain itu apa lagi yang bisa dilaksanakan? Ada lagi nggak yang bisa dilaksanakan? Itu bagian PR campaign nggak kalau jadi organisasi? Kalau kalian jadi orang himpunan bukan hanya himpunan mahasiswa BSI, itu bisa jadi PR campaign nggak tema kayak gitu? Duka. Cuma jarang ya. Jarang. Biasanya jarang terkonsep, cuma bikin penggalangan donasi, bikin ini, tapi nggak terkonsep. Karena kalian udah pernah kuliah PR campaign, jadi udah kebayang semuanya harus ada konsepnya. Apalagi yang paling penting? Biasanya itu ada temanku spesialis duka. Dulu ada di kantor itu kayak gitu, spesialis duka. Jadi dia akan selalu mendampingi keluarga salah satu temannya, misalnya temannya itu ada yang meninggal. Mulai dari ngurus BPJS ketenagakerjaan dibantu sama dia, BPJS apa, terus ngurus asuransi kantor, ngurus apa dibantu itu sama temenku itu. Orangnya baik banget dia. Jadi bukan hanya sekedar melayat, bikin apa, mengkoordinasi, donasi, bukan hanya itu aja. Tapi setelah kematian istrinya itu didampingi istri korbannya itu. Setahu saya itu ada temenku itu kayak gitu. Dia sampai kurang apa Bu? Oh ini ternyata ada misalnya beasiswa asuransi kematian yang belum cair dan lain sebagainya, dia bantu ngurusin sampai cair. Misalnya ditungguin sampai cairnya 3 bulan, diambilin sama dia, ditemenin sampai gitu. Namanya apa itu? Disebutnya apa biasanya? Kegiatan yang dilakukan oleh temanku itu disebutnya apa? Pendampingan, advokasi. Jadi ditemenin. Iya enggak sih? Biasanya kalau kita kan enggak, udah selayat, udah itu tinggal, enggak gitu. Kalau kalian sebagai teman, misalnya ada yang teman yang kenal di advokasi, apalagi dia advokasinya berkaitan dengan kecelakaan
kereta, kecelakaan publik, advokasinya apa yang kalian lakukan misalnya? Ada bayangan nggak? Kenapa? Nggak ada. Ada, ngurus asuransi kok nggak ada? Kan ada asuransinya. Pendampingan, misalnya tim dari himpunan atau tim dari band DEM melakukan pendampingan. Terus apa lagi biasanya? Selain misalnya mengurus asuransi, apa lagi? Mengurus itu urusan keluarga, terlalu itu banget, boleh kalau deket banget. Tetangga itu boleh ditemenin. Selain itu apa jalannya? Ada yang boleh dibantu Bu, jika ada ini, tolongin surat ini boleh. Kalau surat kematian boleh. Tapi biasanya tetangga. Apa lagi? Apa kira-kira? Iya boleh pendampingan bertemu dengan pihak KAI untuk misalnya kompensasi atau dan lain sebagainya. Selain itu apa lagi? Boleh kayak gitu. Itu biasanya kalau kecelakaan dapat dari asuransi, dari pemerintah, dapat apa. Kalau kecelakaan pesawat itu dapatnya berapa? Coba. Ada teman saya meninggal kecelakaan pesawat, dapatnya berapa istrinya? 2M. Kaya raya langsung istrinya itu. Dapatnya 2M. Itu yang mendampingi teman saya, dapat itu. Teman saya itu nggak dikasih sama sekali uang, nggak minta uang, dia dampingi, dapat itu 2M. Iya nggak sih? Kirain dapatnya dikit, langsung kaya raya itu, langsung dibeliin tanah, beliin rumah, beliin ini buat anak-anaknya untuk biaya asuransi. Enggak, maksudnya kan memang udah takdir, udah terjadi. Jadi kan kita harus tahu. Ayo, menarik kan diskusi kayak gini? Apalagi? Ayo. Apalagi yang dilakukan selain pendampingan gitu misalnya? Apalagi yang bisa dilakukan oleh organisasi? Itu udah doa Mbak. Udah selesai. Apalagi konsepnya, konsep apa? Kan advokasi udah, pengajian udah selesai. Apalagi kira-kira? Menarik kan? Diskusinya menarik. Nggak kepikiran kan? Dulu pas waktu saya kuliah, pas zaman masih muda, teman saya itu meninggal. Naik ini, apa namanya? Pas waktu dia ikut Mapala, pencinta alam, ininya tenggelam. Apa itu namanya? Naik rafting. Arum jeram. Itunya tenggelam, dia ada di bawah, terus dia meninggal. Heboh itu semua karena ada teman dia ikut organisasinya langsung bikin campaign. Nama sekarangnya PR campaign kalau dari segi bikin campaign, penggalangan dana, terus apa dia ini advokasi, apa istilahnya pendampingan keluarga, didampingi keluarganya datang ya. Pas waktu aku kuliah di Malang, didampingi keluarganya, adiknya ada yang nemenin, keluarganya ada yang nemenin itu. Jadi sampai dia pas waktu itu zamannya belum medsos banget, adanya Facebook ya. Facebook itu bikin duka di Facebook, main dia menyebarkan apa istilahnya kabar dukanya bagus, sampai advokasi, sampai asuransi dan lain sebagainya diurusin. Itu organisasi. Jadi memang hal yang harus teman-teman ketahui. Jadi semuanya itu bisa dibuat campaign, dibuat PR campaign, pendekatannya seperti apa. Dan pas waktu itu PR campaign-nya itu berlangsung sampai setahun. Campaign-nya dengan organisasi itu tidak ada yang mendaftar jadi anggota. Jadi saking traumanya itu kan akhirnya banyak mahasiswa baru itu nggak mau daftar anggota karena takut jadi korban. Akhirnya apa? Jadi di situ pas waktu itu kampanyenya itu bagus, organisasi Mapalanya itu. Jadi apa, kita akan menjamin 100% keselamatan anggota baru. Dijamin. Akhirnya setelah itu ada yang daftar, pelan-pelan daftar. Jadi ada kepercayaan, ada namanya safety safety training. Jadi latihan keselamatan itu sampai seminggu diutamain. Itu kan bagian campaign untuk menjamin bahwa anggota baru itu mau mendaftar. Apalagi kalau berkaitan dengan kecelakaan kereta, campaign yang kalian apa? Banyak itu udah dilakukan oleh banyak orang. Salah satu itu yang menarik itu ada catatan Mimi di Instagram, itu bagus, dia bikin profil korban yang meninggal. Salah satunya ya si Gita itu, jadi dibuat profil menarik. Apa? Kira-kira apa?
menuntut apa misalnya kampanyenya, tuntutan ke pemerintah, tuntutan ke KAI, tuntutan ke ini otoritas apa berkaitan kecelakaan. Ayo latihan kritis dong. Ayo, kan udah didiskusikan di medsos. Salah satu usulan dari Menteri PPA ya, itu apa? Agar gerbong perempuan jangan ditaruh di depan, di belakang, ditaruh di tengah. Kan nggak apa-apa, itu campaign, usulan. Apalagi usulan dari kalian ke KAI. Bikin poster, bikin video, gimana? Udah teman kita sudah menjadi korban, tolong dong gini bla-bla. Apa yang kalian lakukan? Ayo jangan diem dong, jangan takut ngomong. Ini kan di forum akademik, boleh ngomong apa aja. Iya, seperti apa? Kereta yang memadai, semuanya kereta udah memadai, udah AC. Apa? Perlu kita menuntut otoritas terkait untuk memperbaiki palang di setiap palang rel kereta ya, palang rel kereta untuk menjamin keselamatan. Dijelasin coba pakai kalimat. Masa saya yang ngomong? Mungkin ada itu kan kalau di kejadian yang belum Bekasi. Enggak, yang palang kereta dulu, satu dulu. Iya. Dideskripsikan, pakai deskripsi. Ya maksudnya itu masyarakat yang masyarakat itu tuh bilang ke ormas di daerah situ karena kan itu dilarang sama ormas itu berarti tuntutannya ke ormas. Iya, berarti tuntutannya apa yang kalian ungkapin? Misalnya bikin 5 tuntutan mahasiswa BSI kepada otoritas terkait kereta api. 1, ya kan, perbaikan palang kereta. Palang kereta itu harus dibuat otomatis, gitu kan, tidak boleh melibatkan ormas. Terus apa lagi? 2, coba apa? Kan biasanya ada tuntutan. Apa misalnya? Ayo, gimana? Gak keprediksi kan ya? Ayo, apa banyak banget itu udah ada di medsos. Masa kalian nggak tahu? Apalagi membikin apa? Apa menyetujui PPA juga nggak apa-apa. Kalau kalian bikin setuju, kita menyetujui usulan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Gitu. Walaupun itu dikritik ya, kan dikritik di medsos banyak banget. Misalnya kita tidak setuju usulan itu, ya yuk latihan. Jangan diem dong. Kami selaku himpunan mahasiswa dari BSI menyampaikan tuntutan kami terkait kecelakaan kereta KAI Bekasi Timur yang mengorbankan salah satu teman kami. Iya. Yang pertama kami menuntut kepada pihak KAI untuk lebih ketat perkara palang pintu kereta dan harus lebih tegas terhadap ormas-ormas sekitar karena itu bisa membahayakan para penumpang KAI, petugas KAI dan masyarakat sekitar. Nomor 2. Yang kedua kami ini untuk KAI Pak. Iya boleh KAI, pemerintah, tuntutan untuk pihak lain. Jadi ada perbaikan, kan udah kecelakaan. Yang kedua kami menuntut pihak Green FM. Iya. Green FM untuk menyampaikan klarifikasinya, permohonan maafnya dan pertanggungjawabannya untuk kejadian kecelakaan KAI Bekasi Timur kemarin. Iya, terus apa lagi? Baru 2, minimal 5 lah. Kami juga menuntut pihak KAI terkait Apa? kelalaian dari KAI tersebut dikarenakan hal itu menjadikan kecelakaan yang menyebabkan 1 gerbong perempuan dan 15 orang perempuan tersebut meninggal dan salah satunya adalah anak. Tuntutannya apa? Itu belum ada tuntutannya. Ayo apa? Harus ada real tuntutannya. Untuk perbaikan apa misalnya? Perbaikan paling sering dikritik di medsos apa? Perbaikan sistem ini Sistem sinyal gitu. Karena kan katanya itu dari hijau ya kan?
kelihatan hijau tiba-tiba langsung merah, ya kan? Padahal kan nggak siap ngerem. Itu kalau nggak ngerem itu udah bukan hanya gerbong satu, itu bukan hanya gerbong belakang, bisa sampai banyak, bisa banyak. Dan rel keretanya nggak masih ada di jalur, itu bisa aja kelempar keluar jalur. Apalagi perbaikan sinyal KRL karena diduga ada sinyal yang error. Apalagi boleh penempatan gerbong perempuan, boleh diituin. Berarti kita menyetujui usulan menteri, itu nggak apa-apa. Agar gerbong itu nggak apa-apa. Walaupun dikritik nggak apa-apa, ini kan bebas, semuanya bisa berpendapat. Kami menyetujui bahwa gerbong perempuan tidak ada di depan dan di Belakang. di tengah sesuai keseluruhan menteri. Iya boleh. Apa lagi coba? Boleh, nggak apa-apa, itu usulan, nuntut. Ketika masih muda itu boleh kalian banyak nuntut ke orang lain. Nanti kalau udah tua baru dituntut kayak gitu biasanya. Apa yang terakhir boleh? Yang terakhir apa? Menuntutnya apa? Pertanggung jawaban berarti ya. Boleh. Menarik nggak kali? Menarik nggak? Kebayang nggak? Perlu dilakukan nggak kira-kira gitu? Sama masa PSI itu kampanyenya. Kalau perlu boleh dilaksanakan kecil-kecilan, nyumbang berapa, nanti didatangin itu nggak apa-apa, itu kalau mau rame. Cuma kan biasanya kalau di sini ikatan emosionalnya nggak kuat kan ya, karena jarang ketemu.